Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindiawati Gustiara dari kelas C1 Akuntansi akan sedikit menjelaskan mengenai ma'rifatullah. Pertama ada ahamiyatul ma'rifatullah, yaitu urgensi mengenal. Ma'rifah berasal dari kata arofa ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal Allah. Pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah. Manfaat mengenal Allah. Pertama ada al-khalifah, bahwa Allah menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini. Kedua, tamkinudin, diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Ketiga ada al-amnu, bahwa Allah akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Keempat ada al-barokat, yaitu keberkahan yang melimpah. Kelima ada al-hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Dan terakhir al-jannah, Allah akan menjanjikan surga. Ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Ada asma nama Allah, sifat Allah, af'al perbuatan Allah yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Hasil ma'rifatullah: bersikap benar, ikhlas dalam hidup, pembersihan diri, sabar, berdakwah, membersihkan dakwah dari subjektivitas apapun. Kedua, ada at-thariq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. 3 jalan menuju pengenalan terhadap Allah. Pertama, melalui ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Kedua, melalui metode Islam dengan nakli dan akal, membenarkan, menghasilkan iman. Ketiga, melalui metode selain Islam, dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu, berakibat kufur. Ketiga, ada al-manawi min ma'rifatullah, penghalang-penghalang mengenal Allah. Ada 2 hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah, yaitu maradu syubhat dan maradu asyubhah. Maradu syahwat berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Pertama ada al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah. Kedua ada al-kibru, atau di mana hati seorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah. Ketiga ada az-zulmu, kezaliman. Orang yang zalim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul, kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Keempat ada al-kibzu, kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong, pura-pura, dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Kelima ada kasratul ma'asi, banyak melakukan maksiat. Maradu subah. Pertama ada al-jahlu, kejahilan atau kebodohan. Mereka tidak mau menggunakan potensi diri mereka untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Kedua ada keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan ini lahir dari kebodohan. Ketiga ada penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntutannya. Terakhir ada al-ghaflah, kelalaian. Jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Al-adillah ala wujudillah, bukti keberadaan Allah, eksistensi Allah. Pertama ada al-dalil fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat asasi dasar yang masih murni, yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Kedua ada ad-dalilul hissi, dalil yang dapat diindra, bukti keberadaan Allah yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi. Selanjutnya ada dalil yang dapat oleh akal atau al-dalilul akli. Contohnya segala sesuatu yang ada pasti ada sebab yang melatar belakanginya. Selanjutnya ada dalil nakli. Ad-dalilul nakli, pembuktian akan keberadaan kitab suci, seperti contohnya Al-Quran dan sunnahnya. Dan terakhir ada ad-dalilul tahrih, di mana eksistensi Allah ini tahu
sejak zaman Nabi Adam, sejarah manusia mulai dari Nabi Adam sampai sekarang. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.